بعطاء الله من الأناء إلى يوم لقائك يا ربي الله. ومن أراد أن يهدي في غير وقت الرحمة فلا يترك شيئا من دليلنا من تركا. فما قد هدنا الله زمنه لغير إذا كسبت شيئا من حدود الله قد أنجزا. فلا تطلب خلاف ما يحدث شيء زمانا. إذا طلبت خلافا مع الحد ما أجهلت فجاهل لا يصل إلى معرفة الرب إذا لم يطلب خلافا فيخرج مما أجهل فيدخل إلى معرفة إليه ما قد أجذب فتملك ما حدد الله. فلا تطلب ما خلق إلى هنا ما حدد ولا تثبت نفسك على ما قد تجاهل. إذا تكن بمن سبق على حد ما أجهل فلا تدخل إلى مقام يثبتك فيما جهل. وجاهد في كسب الوفاء تكن رجلا عرفا. إذا كنت قد أحرقت عشت موت برضا الله. ما ترك من الجهل شيئا. ما ترك tiadalah meninggalkan, tidaklah ia meninggalkan minal jahli daripada kebodohan syai'an sedikit pun. Man arada ayyuditha, orang yang ingin bahwa dia memperbarui atau mengada-ada fil waktu pada suatu waktu gairah ma azharahullahu fihi, sesuatu yang lain selain daripada apa yang menampakkan oleh Allah padanya pada waktu itu. Arti daripada hikmah ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melakukan sesuatu isi memang menunjukkan bahwa hamba ini memiliki penauk atas suatu atau dik. Apakah dengan isi berkemauan untuk menciptakan atau untuk mengada-adakan sesuatu pada waktu tertentu lain daripada siwah memang tertuang nyata yang Allah Ta'ala, sehingga pemikiran dan keyakinan terbimbing Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk meyakini bahwa apapun isi takdiran Allah Ta'ala untuk terjadi, itu pasti terjadi. Apapun si takdiran yang terjadi, dia terjadi. Wah. Kadang-kadang apalagi saat-saat kegedekan orang berita wafat, misalnya jaga tanggal 15 September Jumat,
tanggal 15 September Lombok akan terserang si ulet kan, maka ulet lewah sedang bersembunyi disebut apa le sopot lembah siarak di Pulau Bali misalnya. Apakah ia betul-betul berbicara sesuai keyakinan atau hanya sekedar untuk menakut-nakuti atau wah hanya konten doang. Nah, seandainya itu ya, maka kita sebagai dengan Muslim ya bersyukur kepada, karena apa? Selapu adalah ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa jadi senjata dan beriman. Dalam arti dia bau kita sebagai manusia untuk mengatasi segala-segala yang akan terjadi. Lamun dekna kekicanin dek jari Allah dek jari. Lamun kekicanin jari Allah Taala jari lagi. Akhirnya apa? Memang di Bali, woi gedeng-gedeng kayu tekatan si rawas cara lain ulet. Jadi rawas nu, namun cara lain ia tidak kepeletan. Arak dengan isi memang dari segi kebiasaan dia percaya terhadap perdukunan, dia percaya tulen. Karena dia percaya parahnya ya hasil khayalan. Akhirnya terjadi rawas. Rawas ini ulet lagu kancan. Barulah menekan disukul rawas turun bangkat apa lawang bahektaran buat sini plong. Dan saya tahu. Akhirnya insinyur pertanian ini mulai percaya lah hasil daripada secara tradisional antinara papu-papu nganu jai anu wah ngombe tanda mentera ini bacaan doa jai dan lepas jai ini langsung rawasnya pada jadi akhirnya terselamatkan sekian ribu hektar padi daripada rawas hanya dengan sebongkah jai lepas. Akhirnya coba teliti secara medis, teliti secara ilmuwan, secara ilmiah bahwa perpaduan akan zat si arak lidah ini menyatu dengan bacaan-bacaan. Ternyata memang isi pelaksanaannya adalah dengan isi mendapatkan warisan ilmu dengan doa, dengan doa. Dari sekian banyak kajian bersangkutan, ialah si petunjuk si dengan doa untuk warisi ilmu. Jadi ulet apapun lah isi kekhawatiran dengan sebab pembacaan begang misal selamat. Kalau dia percaya mulai, dia percaya mulai jangan pokoknya latihan secara modern lah racun sudah mati. Ini jangan dia mati, nyedi dia. Sakit pun terus dia narak. Tinggal menjejak si tersebut nyedi. Karena apa? Menurut keyakinan dengan toa lain dengan toa bahwa baik rawas berdua rawas ia berdua yang datu, berdua yang pengendali dan berdua yang peternak si menternak ialah para jin sehingga mula bau sini kendalian, bau sini hadiran jino lah lawan si geroh arat-aratan. Baik syaratnya adalah ulet, atau syaratnya kenangu, atau syaratnya tikus, hama tikus. Bayangkan jutaan, ngejek, tikus sungguh dengan padi. Kan tikusnya sangat rakus, pelangnya kadang-kadang buat padi semua seoda-odaan. Kajian sekian ribu, tira nek nebuik sekian hektar ke sini, halaman. Maka tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan sesuatu akan terjadi di suatu waktu, kemudian di suatu tempat, sampai kepada sebab-sebabnya, dan Allah hendak menurunkan penangkal daripada makhluk si lepasnya sampai narak
istilah daripada manusia, tidak hanya sekedar menunggu iradah Allah Ta'ala tanpa arah ikhtiar sebagai bentuk keseriusan, si betul-betul menunggu iradah Allah. Sehingga lamun menunggu iradah Allah tanpa arah ikhtiar berarti penungguan dia serius, hanya akal-akalan. Hanya dia perlu penungguan harus dengan arah keseriusan, tindak lanjut berupa karya nyata. Yang disebut waman arada ayyuhdith li ghairi waqtin raf'addah, artinya li waqtin ghaira ma haddahullah. Waman arada ayyuhdith, siapa saja yang ingin untuk berbuat sesuatu li ghairi waqtin, yaitu bagi waktu yang tidak Rabbil hada yang tidak dibatasi oleh Allah, artinya tidak ditentukan oleh Allah, berarti milih yang merubah ketentuan Allah. Tidak mungkin. Fala yatruk syai'an min jahilin, maka orang semacam itu berarti tidak meninggalkan sifat bodohnya itu sedikit pun dari tidak tinggalkan. Jahilin yalzam tarku, yaitu di mana kejahilan yang wajib atas kita untuk meninggalkan kejahilan itu. Dan sampai masih pikiran terbelenggu isi borgol kejahilan. Fama kad haddadallahu, maka apa saja yang telah Allah tentukan, zamanahu, masanya, la gayyarah, tidak ada yang bisa merubahnya, tidak ada selain Allah. Tidak ada selain daripada Allah yang bisa merubahnya. Karena yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Allah kuasa untuk merubah sesuatu dengan dilarak jadi arak, atau sebaliknya dengan arak jadi larak, dengan lengan jadi bagus, atau dengan bagus jadi lagi. Allah sendiri yang kuasa. Kemudian fama kad haddadallahu, maka apapun yang telah membatasi oleh Allah Subhanahu wa taala zamanah, yaitu masanya, la gairah, tidak ada yang bisa merubahnya. La gairah, tidak ada yang bisa merubahnya. Idza tasafta syai'an, apabila kau mengusahakan sesuatu min hududillah, daripada hukum-hukum Allah, batasan-batasan Allah, kad anjaba, berarti dia sudah meluluskan. Fala tadlub khilafa ma yuhaddid syai'un zamana, maka janganlah kamu mencari yang berbeda dengan apa yang menciptakan oleh Allah akan masa terjadinya. Namun memang misalnya ibaratnya hujan padahal petang sampai di nara lengan terpancarnya sinar jelu. Karena apa? Karena bagian ufuk barat ataupun mungkin ufuk timur mengalahkan akan sinar-sinar syara di juluna, sehingga dengan demikian dia mampu untuk mengetahui secara detail, baik secara jasmani maupun secara rohani, si arak di binatang perintah itu. Coba bayangkan marantan unta Nabi Saleh itu 600 hasta bilun silawak, 600 hasta. Ya, dari sekali ini buat dana lu sini. Itu giliran sudah bisa. Sekali sida pada sekali cuma ada unta ni. Karena toh sida daripada mati ai susun unta. Masa Rasulullah dan Nabi Saleh. Idza tasabta syai'an, apabila kau mengusahakan sesuatu min hududillah, daripada ketentuan-ketentuan Allah, kad anjaza, sungguhnya telah meluluskan akan dia. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui kalau isi memang pantas untuk mendapatkan ilmu, harga yang sendiri pantas. Karena ini arah
dia malah santri wah sangat ganti sini lelah ikyun sampai dia betah dot le pondok dia tamat doang langsung ulik kipak negara Indonesia. Ternyata kekhawatiran terhadap dirinya sih terlalu meredukan. Ini tahu jemaah, ini mau melayani dengan si hajat. Kadang-kadang terjadi kekhawatiran lagu oleh terkecanin seolah Ta'ala memiliki suatu perkembangan perubahan yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa perkembangan seseorang. Karena apa? Karena boleh jadi di saat-saat sedang menuntut ilmu oleh pondok no arak saat-saat ijabah perunasan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ini perhatian telah waktu pondoknya Allah Taala dari mana mau ilmu waktu ada tuang yang Allah jemaah cuma lawan amat di pondok. Nah ini lah makna daripada maqad haddadallahu zamanahu la gayarah. Apapun siwah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dinara saya pun sigembau merubahnya. Idza talabta apabila kau menuntut khilafan ma'al haddi yaitu menyalahi bersama adanya ketentuan artinya daripada ketentuan ma'ajhaltan berarti alangkah bodohnya engkau. Masa ketentuan Allah boleh robah? Masa sesuatu istiwa memang jadi hukum Allah boleh robah? Barang si wah tetepan karak Allah Ta'ala boleh robah jadi dinara si manusia. Fajahilun la yasilu, maka orang bodoh itu la yasilu dan tidak akan bisa sampai ila ma'rifati Rabbi pada mengetahui Tuhannya. Jadi hakikat ilahiyah, hakikat ubudiyah. Jadi apabila kau mengetahui hakikat keilahian Allah, kemudian tahu hakikat keibadahan, bila yang tahu adalah dengan si ketentuan si Allah. Misal kita beribadah sebagai salah satu bentuk pembuktian sifat ubudiyah kepada Allah. Lalu ibadah harusnya tindak lanjuti dengan doa. Doa ini adalah kita membuktikan sifat iftikor kepada Allah. Karena iftikor itu adalah merupakan sifat dia bau terpisah dengan makhluk terutama secara manusia. Sehingga ibadah zikir doa, ibadah zikir doa. Jadi lamun ibadah adalah untuk menunjukkan sifat ubudiyah. Zikir adalah untuk menyatakan diri kasih cinta kepada Allah. Karena apa? Man ahabballah aksara dzikrallah betul Rasulullah. Kemudian doa adalah liizharil iftikar, menampakkan kefakiran. Maka dengan apabila selesai sholat, kemudian dia ada zikir, dia ada doa, berarti hanya menampakkan sifat ubudiyah. Kemudian sifat ubudiyah itu dia ada buktian dalam bentuk cinta kepada Allah dengan banyak-banyak menyebut nama Allah, bertasbih, berhamid, bertakbir, yang mana dan seberulung. Jadi ada dengan isi menekankan kualitas. Jadi kualitas itu apa jadi ukuran indikator daripada kualitas? Jelas, mungkin rumusan daripada sebuah ilmu. Jadi rumusan. Namun keselapuannya apabila rumusannya datang dengan makhluk sifatnya relatif. Boleh jadi dengan isi menurut tolok ukur daripada ilmiah terhadap tindakan sopo hamba Allah adalah dilarang sama sekali, tahu dengan cocok. Namun Allah ternyata berkata lain. Justru isinya ada cocok kaca ilmiah. Kriteria ilmiahnya
Justru ia terima Allah Ta'ala, ia pada bagus Allah Ta'ala. Salah satu contohnya sebagai terjadi di manusia. Lahir Tuan Guru Lopan, Tuan Guru Lopan, Tuan Guru Saleh kan, ngajar apa ngaji untuk kira puluh kitab lah, tafsir hadis di Mekah, ule-ule tentang Lombok si pelajarannya, kerukunan, masailah, bidaya, dia ajaran. Karena sesuai kan, akhirnya ajaran di sopok masjid. Dia mengajar di sopok masjid, arah jamaah isi memang di masjid no, tahun yang biasa berjamaah lah. Melihat lalu tak keluaran peryapan isi Tuan Guru. Akhirnya ya mau kalah dengan beras seadanya. Nanti bau terus lebain sedih-sedih pengorong, lebain berduri. Aku juga musyoda, iya bau. Ya sih dengan kandoina ngasih sih kena sajian tiba Tuan Guru. Melihat lalu peryapan tak keluaran si Tuan Guru. Tentu enggak jadi jangan adalah lebay. Dan beberapa timbal lah, mungkin betok, mungkin mudaya. Jauh terus di masjid. Sementara memang penuh dia banyak pengajian lah berpesan saya dengan si mampu semparan si menyajikan makanan baik-baik. Nah ya terima si panitia ni hidangan sejauh ini dengan si miskin lah. Si entama ini bedok. Segera dia gitu dengan Tuan Guru menorang aja. Lebih berduri tempat tertawa. Tamal ini bedok. Akhirnya tidak bisa yang selesai zikir wirid itu. Tersajilah makan baik-baik lalu sesuai kerja pesanan daripada panitia. Terus apa yang berbahasa lagu lamun arah ya ne kalau tak lembai ne angin lamun sini kan tahun pandai kan dia. Tapi terus baik yang terus sila bedok dulu baik. Ya keluaran perlu nasi timpal kan lembai timpal bedok. Jadi warak Tuan Saleh ini warak ganti. Salah satu marah berapa kali ceritaan kan. Kan itu ayah dia masih dari kandok itu betul. Berdua ni ada bau ni betok ni bau. Anjing Guru jadi pemilik akan ni. Anda bau dengan penyakitin makhluk Allah. Tapi dengan sakitan masih tipu ini. Dua sangat tipu. Aku ni bau. Anda kan penyakiti. Dia milik keluar. Nah terus, ni kerjaan Tuan Guru itu sorok pertananya. Biasa sorok pertanyaan main. Si sorok tu ya bau keluar. Dia jadi menyakiti namun sorok. Dia tipu enak. Si panci lo, dia tipu sembarang. Yang warak memang menurut syarat dia ada aku. Lagu hukum warak itu jauh lebih dalam daripada hukum syarat. Marakkan Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal molah gejanu teren. Ngombil nak narak geres rauk umpama lek naiknya terus anda lalu di masjid. Yakinnya rauk ni dia najis. Hanya kotor ya kotor lagu dia najis. Kan sendiri penghalang kan sendiri gangguan adalah najis. Jadi ada najis si kotor tu berbeda kotoran di pada najis. Kotor mungkin karena ikan atau rauk. Sembahyang. Nali sopo waktu ya ada. Kita angka main sekitar sunain. Kan jak paling itu berbahasa Tuan Guru, Fransai. Kan dia najis ni. Soal najis itu adalah hukum syarat.
lagu bersih dia si kotor dia termasuk warak, ihtiyat. Jadi hukum warak itu jauh lebih dalam daripada para aulia. Justru Allah Ta'ala dia min angkar dari para wali. Di negara yang disebut oleh jilid 2 jemaah ini, Tulara Kemas mengatakan Subhanalladzi la yaj'alud dalila li awliyaihi. Subhana man la yaj'alud dalila li awliyaihi. Maha suci Allah yang tidak pernah membuat tanda bagi para walinya. Karena kan ini sekedip-kedip dengan sekedip istimewaan para jadi wali Allah. Di YouTube tuh mesti orang. Seliwaran, waliullah, pokok wali wasamparan, waliullah. Memang waliullah secara umum selaku kaum mukminin. Lalu dikasih khususnya hanya Allah sinanau. Nah, ya, karena apa? Harap tujuan Allah dia ada menggitan tanda-tanda kewalian sokok pajaknya. Tujuannya untuk menyelamatkan masyarakat umum, tidak mengutuskan manusia. Kedua, tidak disampaikan soal adab. Seandainya soal adab terhadap waliullah, niscaya sangat pelik dosa-dosa. Nah ya sebab nanti dia ada penghitam tanda-tanda kewalian dengan situlen-tulen jadi wali itu oleh manusia pada umum. Mereka kadang-kadang dengan sendiri jadi wali, ya menurut Allah sakit situlen-tulen jadi wali. Dengan si kembar-kemburan jadi wali, ternyata dia jadi wali menurut Allah Ta'ala. Dia akan jadi yang tanda bagi para wali, kecuali tanda-tanda istilah ketentuan Allah Ta'ala dan hanya Allah sinaunya. Sengaja dah tutup si Allah Ta'ala tanda kewalian. Qala fajahilun la yasilu ila ma'rifati rabbih. Orang jahil itu tidak akan bisa sampai kepada mengetahui Tuhannya. Idza lam yatlub khilafan, apabila dia menuntut berbeda. Fayakhruj mimma jahalah, maka dia keluar daripada apa yang dia ketahui. Fayadkhul ila ma'rifah, lalu dia masuk kepada mengetahui ilahi ma qad adzabah, yaitu apa yang diketahui oleh Allah, apa yang dia tarik. Memang arah istilah wali madzub, arah wali istiqomah. Wali madzub adalah wali si tertarik, si tersedot. Jadi kekasih Allah. Dan tentu hanya Allah pun masih tahu wali-wali madzub ini. Allah saja akan tahu. Liza idza maqtasabta, karena itu apabila kau berusaha fatadlub ma haddadallah, maka kau cari apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Apa yang sudah ditentukan oleh apa yang dituntut oleh Allah. Misalnya ini, si tuntut kita bidang ilmu, tertuntut bidang ilmu Allah Ta'ala. Ia tertulis Allah Ta'ala. Si tuntut itu adalah ada bagus ibadah teh. Ia tertulis Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa si tuntutnya itu? Ia ngeendeng ya Allah. Tidak baik ngeendeng sesuatu sidik tertuntut si Allah. Karena apa? Karena penuntutan Allah Ta'ala ini sekaligus untuk mengilhami kita sesuatu isi memang harus diendeng di Allah. Bagus cara beribadah itu dituntut, kualitas pada sebelum itu dituntut, maka ia terendeng ya Allah. Dek kaji mampu ya Allah, gen beribadah sesuai kaca tuntutan perlu dikaji. Lamun dek dikaji kicadin kaji niki marak tentang perlu dituntut. Dek kaji mampu ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Fala tadlub ma khalaqa, maka janganlah kau menuntut apa yang Allah ciptakan, apa yang telah Dia ciptakan, ilahun oleh Tuhan kita, maka hadadah apa yang sudah Dia tentukan. Arti dengan ini, lamun memang suatu ketentuan wah berlaku, wah terjadi leite, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala itu dendek tuntut Allah Ta'ala untuk merubah ia. Dendek tuntut Allah Ta'ala untuk menjadi ia. Dendek.
kecuali lamun tertuntut untuk apa? Untuk jadi ia. Maka dia tertunas Allah Ta'ala sedih, ya Allah, niki dikaji tahan, ya Allah, dikaji mampu, dikaji kuasa. Wala tusabbit, jangan kau tetapkan nafsaka akan dirimu ala ma qad tajhala, atas apa sungguhnya kau sendiri tidak tahu. Artinya enggak terus menerus aku ja'alur aku kejadian tahu insyaallah taala aku ja'alur aku kejadian jadikan bodoh insyaallah taala mungkin betul tuntut kan dalam lo jana dende wah nuntut masih kan dalam nuntut dia ini tahu aku nah tak gitu jadi enggak harus, karena nuntut ilmu lo adalah suatu kewajiban yang ada sudah Allah. Soal tahu di ketentuan dengan Allah. Nah ya dalam mudah lain apa ini? Si petuntut si Allah dengan kita adalah menuntut ilmu. Dia tertuntut untuk jadikan alim. Untuk jadikan alim. Ini kadang-kadang terjadi para sebelum sangat bersemangat untuk meningkatkan kualitas ibadat, meningkatkan segala-galanya. Sangat ambisi, seolah-olah ia menentukan soal berkualitas, dia berkualitas. Memang berencana, metode segala macam adalah merupakan ikhtiar. Lagu sukses dan gagal dan sebuah metode Allah sinentuan. Kualitas dikna Allah sinentuan. Sebab lamun tegen sampai ngerumun lantaran kualitas, berarti tak kata ngerumunan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia tebah berikhtiar. Nah, berikhtiar karena betapa banyak memang salah satu murid daripada Kiai Bangkalan, Kiai As'ad. Lain Kiai As'ad no dia tahu mulu. Dia tahu mulu dia tusi biarnya si Kiai Halil yang dia tahu mulu. Dia waktu mondok dia nak ajar ngaji, suruh lalu bergawah doang. Kawan kan, kita kayu, tidak gerbong. Ya doang, sampai bertahun-tahun. Suruh nggak bisa jarang, suruh mandi yang jarang, sampai bertahun-tahun. Jadi mana jarang ngaji. Lalu, boleh wahal untuk bangun pondok. Si yakin terhadap keberkatan ilmu Anda bangun pondok sehari itu bodoh. Ini adalah merupakan suatu keyakinan bahwa khidmah adalah merupakan awal daripada sebuah keberkahan dan keberkahan. Jadi rajin belajar adalah merupakan ikhtiar, keberkatan ilmu adalah bergantung pada khidmah kepada pengajar ilmu. Banyak kadang-kadang lebih banyak berkhidmah daripada belajar. Ini kadang-kadangnya sih, namun cara ini sangat kontras di pikiran dalam milenial kan. Dia ingat terhadap kuasa Allah. Jadinya, sehingga banyak isi mengeluh, banyak isi kadang-kadang rasa malas dan seterusnya. Jadi karena apa? Al-ilmu nurullahi wa nurullahi la yuhda lil asi tidak asli durhaka. Durhaka itu berarti dengan gaya maksiat zahir-zahir doang. Lalu termasuk maksiat etikot, maksiat keyakinan. Karena termasuk maksiat keyakinan itu adalah dengan isi terlalu pede terhadap sesuatu isi sifat kemakhlukan. Dia ingat atas kuasa Allah. Idza takun mimman sabat, apabila kau jadi orang-orang yang tetap ala haddin ma'adhalah, atas batas apa yang ia tidak tahu, fala tadkhul ila ma qad isaddika, maka janganlah kau masuk kepada apa yang sungguhnya dari kata yang memang masuk pada mudahari lagu tahqiq, yang sungguhnya telah menetapkan itu fima ajhadah, pada apa yang ia
tentang. Pada apa yang ditentang. Artinya dendek sampai tema dalam lingkaran suatu ketetapan Allah isi memang Allah menganggap kita menjadi pembangkang apabila milih mengatur kuasa Allah, milih mengatur areal isi memang hanya Allah isi menguasai ia, karena ya suul adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalah kemampuan dari manusia? Manusia ini kan insanu da'ifah, kita lemah. Lalu memilih merubah apa suatu tentuan si Allah. Yang inilah yang kadang-kadang sih selalu dikomentari sini sedikit-dikit innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri merubah dirinya. Apa berdua ini manusia ini? Manusia tercipta yang dari khuliqal insanu da'ifah. Belum merubah ketentuan Allah. Ya berikhtiar, berdidik berniat merubah nasib, merubah kadar Allah. Kan terlalu lancang kita jadi manusia. Milih merubah ketentuan Allah. Berikhtiar, silakan berikhtiar, suruh berikhtiar sama Ta'ala. Lagu didik berniat untuk merubah kadar Allah, merubah nasib. Berarti kita suul adab pada Allah. Kita tatur si Allah Ta'ala itu balik milih ngatur Allah. Apa kemampuan? Ya. Karena apa? Sebenarnya ayatnya adalah mengandung arti Allah tidak akan merubah nikmat yang ia berikan kepada seorang hamba sehingga hamba itu sendiri yang merubah itu nikmat jadi kufur. Ya sebenarnya makna daripada ayat ini. Selama dia berikhtiar manusia untuk melakukan sesuatu kekufuran terhadap nikmat, maka Allah Ta'ala tidak merubah dia nikmat dia dari suatu azab. Lagu lantaran manusia ni dia ingat Allah Ta'ala sehingga dia nikmat, akhirnya kufur nikmat. Dan itulah yang sebenarnya makna daripada ayat itu. Allah tidak akan pernah merubah nikmat itu menjadi suatu azab kecuali kaum itu sendiri yang menyalahgunakan nikmat Allah. Ini kadang-kadang berdalil dengan apa? Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Arab untuk guna yang masih sino lagu dek sembarangan. Yang dipandang ayat Al-Quran itu adalah keumuman makna lafaznya, bukan kekhususan sebab. Ya okey. Tapi lagu-lagu dalam hal ini milik menjuluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tidak bilang kewenangan. Berarti termasuk suatu suulah dan kepada Allah Ta'ala. Lalu ikhtiar. Setelah ikhtiar serah oleh Allah Ta'ala. Lagu enggak sampai berniat merubah nasib, merubah kadar Allah. Kadang-kadang la yarudul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa merubah kadar kecuali doa. Dan ini yang majazi. Tidak spontanitas. Doa itu merubah kadar Allah. Kok kadar itu ditentukan oleh Allah, di tangan Allah, kok masa doa manusia akan bisa merubah? Tetap doa itu merupakan satu ikhtiar. Apabila Allah memang berkehendak untuk merubahnya, dirubahnya. Dan pun apabila sesuai kadar Allah dengan kata-kata apa? Dan dia memang kadarku, secara ini kadarku Allah. Jemaah berubah ia apabila panjaku lunas li aku. Lamun lunas li aku untuk teroban kurobah. Namun dia ya tetap jadi kadar mubrah. Nah ini ya seringkali muncul dari hamba-hamba Allah isi terlalu ambisi terhadap sesuatu sehingga seolah-olah ia milih menentukan sesuatu no dengan usaha mesa. Dia ingat pada Allah, idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Idza kun wajahid bikasbil wafat. Maka berjuanglah kamu dengan usaha yang sesuai. Takun rajulan, maka kau akan jadi seorang laki-laki iktarafah yang mengakui akan hakikat Allah.
berjuang. Karena apa? Karena tidak ambisi, tidak menentukan. Idza kunta qad a'rafta, apabila engkau sesungguhnya telah mengakui, ta'ish tamud biridallah, lamun tuh akui Allah maha segalanya, ta'ish kau hidup, tamud atau kau mati biridallah, tetap dalam ridha Allah. Karena itu pasrah, kepasrahan kepada Allah ini adalah dia hakikat daripada ubudiyah. Setelah apa? Setelah menunjukkan keubudiyahannya dengan banyak membuktikan kefakiran. Bukti daripada kefakiran adalah berdoa. Nah, dengan isi mengatakan diri ahli ibadah lagu dia berdoa, atau kadang-kadang cukupannya, padahal berbeda paket, si jenis cukup paket antara doa timpal sholat lain, ganca apa? Ganca doa di luar sholat. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Memang dalam ibadah itu arah penggabungan antara qauliyah, fi'liyah, arah separanin pujian, arah separanin talab. Salah Al-Fatihah, awal itu pujian. Dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pernyataan sebagai seorang hamba, kemudian pernyataan sebagai orang yang fakir. Sehingga dinas siratal mustaqim ada berdoa. Atau lu merasa satu paket antara ibadah si tembingke dalam sebuah sholat. Namanya dalam bentuk ibadah, maka berdoa khusus di luar sholat, si bergabung ke pegawaian sholat. Ibadah dulu, zikir, lalu sholat. Maka sebelum ibadah untuk membuktikan sifat ubudiyah, zikir adalah untuk membuktikan sifat mahabbah, kemudian doa untuk membuktikan sifat istiqomah, sifat fakir pada Allah Ta'ala.